إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات الكرام رحمني الله وإياكم وحفظني وإياكم من كل سوء ومكروه. Kita telah memasuki bab yang kelima dari kitab yang kita baca, yakni Nasihatil Nisa, yakni bab afatul lisan. Yang kelima diantaranya adalah al-kadhib, kerusakan yang sering muncul akibat daripada lisan adalah al-kadhib, dusta. Dan kita sudah jelaskan definisi daripada al-kadhib seperti yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah al-ikhbar bima yukhalifu al-waqi' sawa'an kana an 'amad aw an ghairi 'amd. Yang namanya kadhib adalah barakallahu fikum mengabarkan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan, entah dengan sengaja ataupun tanpa disengaja. Terkadang juga dimutlakkan di dalam bahasa Arab barakallahu fikum al-kadhib maknanya adalah khata'. Kadzaba fulan ay akhta', salah. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada salah seorang sahabat, kadzaba aduwullah ay akhta', salah. Naam. Hal yang seperti ini barakallahu fikum, misalnya saya mengatakan kepada seorang orang yang memberitakan tentang si fulan atau tentang sesuatu ternyata tidak seperti apa yang dia beritakan, kemudian saya mengatakan si fulan dusta, artinya salah. Si fulan dusta artinya salah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan alinea halaman 45, alinea kedua. Wal kadhibu min khisalil munafiqin. Dan dusta adalah termasuk khisal akhlak munafiqin. Wan nifaq barakallahu fikum, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya nifaq adalah izhar syai'in khilafa ma yaktumuhu, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu nifaq. Lisan baik, hatinya bejat. Lisan senyum, hatinya gigi jari, dengki. Sehingga dikatakan di sini wal khisal wal kadhib min khisalil munafiqin. Kama fi sahihain, sebagaimana di dalam sahihain min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Tanda bahwa seorang adalah munafik ada 3. Salah satu dari 3 ini. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia cerita dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji selalu menyelisih janji. Wa idza tumina khan. Kapan dia diberi amanat maka dia selalu khianat. Tetapi barakallahu fikum, beda tentunya dari sisi hukum, berbeda dengan orang yang berjanji dan dia azam untuk tetap menepati janji. Kemudian ada halangan, ada uzur sehingga dia tidak datang. Ini beda dengan orang yang memang barakallahu fikum seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, dengan orang yang memang berjanji mengiya tapi dalam hatinya enggak bakal datang. Mengiya tetapi dalam hatinya barakallahu fikum enggak bakal datang. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Bukan berarti setiap orang yang berjanji kepada kita kemudian dia tidak datang, kita cap dia sebagai munafik atau ada pada dirinya alamatun nifaq. Berbeda. Orang sudah berjanji, dia mengatakan iya, saya mau datang, atau mungkin insya Allah, tetapi dalam hatinya enggak mau datang. Ini ciri munafik. Ciri munafik. Dan yang paling barakallahu fikum berkembang, yang namanya alamatun nifaq, paling berkembang di daerah-daerah yang memang orangnya biasanya terlalu tata kramanya terlalu tinggi. Tata kramanya terlalu tinggi. Kenapa? Apa istilah bahasa Jawa, bahasa kita bahasa Jawa? Apa namanya? Ewoh apa? Ewoh pokewoh itu biasanya. Enggak enakan. Orangnya enggak enak. Datang orang cerita dengan baik, sopan, barangkali saya punya masalah begini, barangkali sampean berkenaan membantu saya pinjam duit 5 juta aja. Karena budaya tadi ini, ewoh pokewoh ini tadi, budaya enggak enakan tadi ini, apa kata yang punya duit? Ya insyaallah nanti besok datang lagi. Besok datang dianya kabur. Tahu, ini saya udah janji besok mesti datang lagi orangnya. Kabur kalau dia di Tegal, Cirebon. HP dimatikan, datang ke rumah kata istrinya dia sedang keluar. Dikejar lagi, diperkirakan kira-kira pulangnya kapan, Bu? Ya malam biasanya pulang. Jam 8 biasa udah ada di rumah. Ya sudah jam 8. Nanti jam 8 datang ke rumah. Oh iya saya lupa. Kalau ada janji hari ini. Saya lupa tadi juga saya ke sana ke Cirebon belanja ini, akhirnya duitnya terpakai, nanti 2 hari lagi lah tak kasih. Sampai akhirnya orangnya enggak enak sendiri. Sampai akhirnya orang yang mau hutang enggak enak sendiri. Ini akibat daripada budaya apa ya, ikhwan? Ewoh pokewoh tadi ini, enggak enakan. Orang kalau dari pertama, maaf, saya sih sebenarnya punya duit, cuman saya masih ada kebutuhan juga. Ya, cari yang lain aja lah, mudah-mudahan cepat dapat. Orangnya tenang, enggak mengharapkan dan enggak menunggu. Tetapi karena memang barakallahu fikum budaya tadi ini sama nanti membayar hutang juga seperti itu. Telepon, ya ntar lagi uang cair dari bank, insyaallah tak kasih seminggu lagi. Ketemu lagi, gimana hutang lo? Waduh, ya kalau orang umum maaf, kalau ikhwan afwan sambil senyum. Afwan istri habis melahirkan. Istri melahirkan ya mau apa ya, tapi ya hutang, janji.
Kalau sudah waktu ya ditepati. Kalau masalah istri melahirkan, masalah kamu punya masalah ini ya yang penting bayar hutang dulu, nanti mau hutang lagi terserah. Kalaupun barakallahu fikum mau menunda waktu, ya datang dengan sopan. Ninda. Mudah-mudahan saya nggak ditagih dulu ini. Kabur terus. Setiap tahu ada orangnya kabur. Telepon sama ke istrinya, saya mau ke rumah. Oh iya, datang ke rumah, kabur duluan. Kalau enggak pura-pura sakit. Inilah akibat atau korban efek samping buruk daripada budaya enggak enakan ini tadi. Akhirnya seringnya terjerumus dalam khisalul munafiq, khisal nifaq. Idza wa'ada, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlaf. Dan memang demikian yang namanya hutang. Na'udzubillah. Banyak-banyak berlindung dari hutang. Banyak ataupun sedikit. Kalau sudah berjanji barakallahu fikum mesti menyelisih janji. Naam. Ini khisalul munafiq, al-kadzib. Paling banyak terjadi seperti yang tadi kita jelaskan di daerah-daerah yang memang budaya enggak enakannya terlalu tinggi. Ewoh pokewohnya terlalu tinggi. Enggak enak. Kata istrinya, mbok terus terang aja kalau kita enggak mau minjamin. Enggak enak sih mah. Barangkali dia tersinggung. Dia akan lebih tersinggung ketika kamu gantungkan nasibnya, bolak-balik datang ke rumahmu. Dia akan lebih cengkel, lebih mangkel, lebih panas hatinya ketika bolak-balik 4 hari, 5 hari dijanji-janji ternyata tidak dikasih. Sementara dia juga mungkin pinjam duit ini karena ada kebutuhan mendadak. Mungkin juga di sela-sela ini tadi ada yang nawarin. Kamu butuh duit, tak pinjamin. Enggak, kata si fulan ada yang dia mau pinjamin, enggak usah aja. Karena dia terlalu mengharap kepada kamu, akhirnya yang tadi nawarin juga duitnya dipakai. Begitu dia kembali lagi, duitnya udah terpakai. Katanya mau dipinjamin sama si fulan. Fana'am barakallahu fikum. Sehingga memang kelihatannya tidak salah. Seperti yang ditulis oleh wartawan terkenal zaman dahulu yang namanya Mukhtar Lubis, bahwa komunafikan memang paling tumbuh subur di kebanyakan negara kita ini. Ya itulah. Besok datangnya karena nggak enak mau ngomong dak, insya Allah. Kalimat insya Allah ini nggak datang. Kalimat insya Allah ini pengganti nggak datang. Ini. Cuman mau ngomong dah kan nggak enak. Sehingga sebagian orang kalau dijanji datang ya insya Allah, jangan ngomong insya Allah dong. Ngomong iya. Iya insya Allah. Iya aja jangan pakai insya Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena budaya dusta tadi ini. Budaya ewoh pokewoh ini tadi. Budaya ndak enakan ini tadi. Fana'am barakallahu fikum. Entah di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan masyarakat ikhwan salafiyin ataupun akhwat salafiyat ataupun bahkan barakallahu fikum tidak terkecuali siapapun. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqah. Ini khisalul munafiq, al-kadzib. Jangan merasa bahwa kalau kita berbicara masalah namam, bahayanya mengadu domba, bahayanya dusta, afatul lisan, bahaya dusta, berarti kita selamat, kita hanya berbicara orang umum, kita hanya berbicara orang awam. La, semua kita barakallahu fikum berkewajiban untuk memperbaiki diri. Semua kita berkewajiban untuk memperbaiki diri. Wa idza tumina khana. Kapan dia diberi amanat, khianat. Yang aneh. Masih mending. Kalau diberi amanat 1 miliar rupiah misalnya. 2 miliar rupiah misalnya. Kemudian dia khianat. Ini masih mending. Artinya namanya buruk di dunia dan di akhirat. Tapi bisa untuk beli rumah
bisa untuk beli mobil, ya mungkin aja bisa pindah kontrakan lah. Dia misalnya taruhlah khianatnya di Tegal, kan mungkin bisa pindah ke Kalimantan atau ke Sumatera atau ke Sulawesi. Paling di sana kan nggak ada yang kenal. Masih mending. Walaupun dosanya tentunya besar, cuman artinya dari sisi keuntungan dunia adalah. Tetapi yang hina, yang sangat hina kadang, yang sangat menghinakan, yang menunjukkan benar-benar kecilnya amanat yang ada di hatinya, kadang-kadang 5.000 rupiah. Kadang-kadang 10.000 rupiah. Nih, tolong sampaikan nitip untuk si fulan. 10.000, alah cuma 10 aja. Paling juga orangnya nggak ingat. Orangnya kaya aja kok. Paling juga nggak ingat. Nanti begitu ditanya berapa hari, waduh lupa. Padahal sengaja. Fana'am barakallahu fikum, ini bentuk khianat. Pas 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 2.000 rupiah dibandingkan nama baikmu yang akhirnya tercemar, nama baikmu rusak, bahwa si fulan, kamu duitnya titipkan sama siapa? Fulan. Siapa bendaharamu? Fulan. Aduh, tidak bisa dipercaya Ustaz. Gara-gara apa tadi? Duit 10.000 namanya rusak. Duit 10.000 bisa beli apa? Dapat 2 bungkus gudeg, habis sudah. Gudegnya aja belum ada minumannya. Tetapi namanya busuk setelah dia meninggal maupun masih hidup. Fana'am. Ini bahayanya khianat. Bahayanya khianat. Terkadang bahkan barakallahu fikum tidak luput dari akhlak yang seperti ini. Terkadang sampai terkadang pengurus masjid pun kadang juga nggak luput dari ini. Kita mendapat kadang di beberapa masjid seperti itu. Kotak infak masjidnya jebol. Kemana duitnya? Kelihatannya ada yang nyunat. Dan banyak seperti itu. Kenapa semua barakallahu fikum? Karena qillatul amanah. Qillatul amanah. Karena kurangnya amanah sehingga perlu rame-rame. Fana'am barakallahu fikum ya ikhwan, ini khisalul munafiq. Idza wa'ada akhlaf. Al-kadhib, kalau dia cerita dusta, seperti yang tadi kita jelaskan. Fal-kadhib ya ikhwan, demikian juga selalu menyelisih janji dan selalu khianat. Ini adalah khisalul munafiqin. Wal-kadhib yuwassilu bi sahibihi ila al-fujur. Ini yang pertama. Al-kadhib adalah sifat daripada munafik. Yang kedua, al-kadhib yuwassilu bi sahibihi ila al-fujur. Akan menyampaikan orangnya kepada fujur, kepada kefajiran. Perbuatan fujur, dosa besar. Nah. Jadi apa yang tadi kita jelaskan ya ikhwan, ketika mungkin kamu punya hutang, lebih baik kamu terus terang daripada kamu menghindar, cari alasan, cari uzur. Naam. Apalagi yang repot kadang agen-agen jarak jauh. Minta buku percetakan, kirim 100 eksemplar. Buku kirim, duit nggak masuk. Kemana ini? Aneh kadang muamalat yang seperti ini. Dia kemanakan ilmunya, ikut daurah kesana kemari, diiklankan, ikut daurah Ustadz Fulan, di internet diiklankan. Kemana ada daurah dia datangi. Kemana ada daurah masyayikh dia datangi. Kemana ada daurah asatid dia datangi. Ternyata di belakangnya tertulis hutang melilit di pinggangnya. Na'udzubillah. Ditelepon, tahu, wah ini dari percetakan, matiin nomornya. Kabur karena merasa jauh aja. Dia di Jawa, saya di Kalimantan, di Batam, di Sumatera, di Sulawesi, nggak bakal datang ke sini. Memang kemungkinan kecil nggak bakal, kemungkinan besar nggak bakal datang. Tetapi
walaupun jarak jauh bakal kamu ketemu dengan orang yang bersangkutan di dalam kuburan. Jauh-jauhnya dunia bakal ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu na'udzubillah dalam keadaan seperti ini terancam masuk dalam hadis Abu Hurairah, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dinara lahu wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang enggak punya duit, enggak punya perbekalan. Barang habis, duit enggak ada. Itulah yang bangkrut namanya. Barang habis, duit enggak ada. Itu bangkrut. Kata Rasulullah, ada yang lebih parah. Ada yang sungguhnya kebangkrutan yang benar-benar. Apa itu? Kata Rasulullah, man laki Allah bi salatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa pahala puasa, haji, zakat, taklim kesana kemari, daurah, mendengarkan kaset, ceramah kesana kemari, ternyata dia meninggal waqad syatama hadza, dalam keadaan pernah merusak kehormatan si fulan, mencerca, mencela si fulan, wa syafaka dama hadza, pernah mencucurkan darahnya si fulan, mengeluarkan darahnya si fulan, entah mungkin dengan membunuhnya atau memukulnya atau menyakitinya. Wa daraba hadza, pernah memukul si fulan, wa akhadha mala hadza, pernah memakan hartanya si fulan dengan tanpa haknya. Lihat. Fa ukhidha hadza min hasanatihim wa hadza min hasanatihim, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda baina al-ibad ukhidat min sayyi'atihim faturihat alayhi thumma turihat fin nar. Maka kebaikan-kebaikan orang yang dizalimi, yang dimakan hartanya tadi, maka orang-orang yang dizalimi tadi, yang dimakan hartanya tadi, masing-masing mengambil kebaikan orang ini, salatnya diambil pahalanya, zakatnya diambil pahalanya. Setelah habis kebaikan dalam keadaan belum tercukupi semuanya, kejelekan orang-orang yang dizalimi diambil dan dipikulkan kepada dia dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan ini tidak bertentangan dengan qaulullah azza wa jalla, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak bertentangan dengan firman Allah bahwasanya tidaklah seorang itu dihukum kecuali dosanya sendiri. Karena ini dosa dia sendiri. Naam. Aneh kadang kalau kita mendengar cerita ikut daurah ke sana kemari, begitu ada pengumuman daurah hadir, ada pengumuman daurah masyayikh di Yogyakarta hadir. Tetapi giliran hutang bokeh, nggak pernah bayar, ditagi, kapan ini? Buku udah keluar kok, duit belum ada. Afwan, senyum, baru beli motor. Lihat, naam, seakan-akan kehidupan ini sebatas dunia. Ini namanya lebih jahil daripada jahil yang sungguhnya. Dia udah ngerti sunnah, udah ngerti bahayanya hutang. Cuman karena merasa ini ikhwan gak mungkin mau mempolisikan saya. Gak mungkin, sesama ikhwan kan modal afwan dan senyum. Gak mungkin tega banget sih mau ngelaporin polisi, lapor polisi, saya ini ikhwan, saudaranya sendiri. Silahkan, ambil, makan sepuasmu nanti di akhirat. Wal'iyadzu billah. Ini yang terkadang diremehkan, dianggap remeh. Kenapa? Tatkala syaitan ngerti bahwasanya kamu ini adalah salafi, ngaku salafi ahlus sunnah wal jamaah, anti bid'ah. Sepertinya kalau syaitan datang, ayo bang, kita adakan nuzul Quran. Bid'ah, nggak boleh itu, haram. Ayo bang, kita berkunjung ke fulan, ahlul bid'ah, nggak boleh. Ayo bang, kita adakan maulid. Bid'ah, tidak boleh. Nah, ini kan salafi kan seperti itu tipenya. Tidak, ini bid'ah. Ngerti. Syaitan faham. Bahwa syaitan gak akan bisa masuk, menyesatkan, menggoda kamu dari sisi bid'ah. Akhirnya masuk dari sisi apa? Maksiat yang seperti ini tadi. Hutang, diremehkan. Alah, jauh aja kok. Toh percetakannya di Jawa. Toh percetakannya di Surabaya, di Yogyakarta, di Tegal atau di Jakarta, jauh. Coba perkirakan, saya punya hutang cuma 2 juta. Kalau dia misalnya ke Kalimantan dari Jakarta aja, sewa tiket aja sudah
PP sudah 2 juta. Bokeh dong datang nagih saya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sewa pesawat dari Jawa ke Sumatera, ke Sulawesi, Kalimantan, ke Jayapura, itu bisa-bisa 3 juta. Sementara saya punya hutang cuma 2 juta. 3 juta PP itu baru pesawatnya. Nggak mungkin datang. Ambil aja sudah. Nanti dalam kuburan baru ditagih. Inilah yang muflis. Ini anehnya kadang sebagian orang. Kita dapatkan seperti itu. Afwan belum terjual, kembalikan barangnya ya akhi. Daripada barakallahu fi kamu menanggung barakallahu fikum kenistaan di akhirat. Numpuk barang tidak terjual, orangnya minta duit juga enggak, barang juga enggak kembali, santai aja. Kredit motor. Fana'am barakallahu fikum. Ini yang terkadang subhanallah sulit. Dan kalau nggak percaya, tanyakan aja kepada percetakan-percetakan ikhwan kita. Bangkrut rata-rata kayak gini. Majalah bangkrut karena kayak gini. Tetapi kalau bid'ah, ahlul bid'ah nih, pakai bulldozer. Pokoknya kalau sudah ahlul bid'ah, pakainya traktor sudah. Batu yang keras diangkat, yang gunung disundul terus sampai hancur. Pokoknya bid'ah, manhaj kuat, ini semuanya manhaj kuat. Lele tutang sudah 1 kubik, 5 kubik di kepalamu. Enaknya. Ini hukukul insan ya, barakallahu fikum. Ini haknya manusia. Kamu tidak cukup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai begitu aja nggak bakal. Kamu harus minta dihalalkan oleh orangnya. Dan kalau kamu meninggal dalam keadaan seperti ini, terlilit hutang dan orangnya tidak mengikhlaskan dan tidak ada yang menanggung dari ahli warismu, na'udzubillah, seakan-akan nggak pernah melewati itu hadis-hadis tentang bahayanya hutang. Daurah, saya habis daurah. Masya Allah. Daurah ya daurah. Ta'lim ya ta'lim. Tetapi hendaknya beramal. Itu zakatnya ilmu amal. Na'am barakallahu fikum. Ini sebagai tambih, sebagai catatan aja, sekilas aja. Kalau yang masih aja belum tembus telinganya dengan kalimat-kalimat seperti ini, memang kelihatannya telinganya tersumbat karang. Memang kelihatannya kepalanya sudah kepala batu. Na'am barakallahu fikum. Merugikan orang. Membikin orang bangkrut, dianya santai aja. Kredit motor. Orang lain bangkrut usahanya gara-gara dianya santai aja. Ta'adud. Afwan, saya baru aja nikah ini, pengantin baru. Barusan pengantin baru ini saya nikah lagi. Subhanallah, anehnya kadang sebagian orang. Nggak tahu otaknya kemana gitu loh. Otaknya otak dengkul ini, seperti ini. Saya nikah lagi. Bangga, alhamdulillah dapat akhwat ini. Utang lo belum bayar. Jangan gitu dong, nanti ketahuan istriku. Kan saya nggak enak. Nah, barakallahu fikum ya akhwan, ini kenyataan. Siapa yang mengatakan nggak benar? Ustadz itu mengada-ada bicara. Afwan, kita udah pengalaman, banyak terjadi. Naam, kita mau lanjut kepada hadis yang berikutnya. Wal kadhib yuwassilu bi sahibihi ila al-fujur. Yang namanya dusta akan mengantarkan orangnya kepada perbuatan fujur, kabair. Kama fi sahihain min hadits Abdullah bin Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana di dalam sahihain dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr." Sesungguhnya yang namanya jujur akan mengantarkan seseorang kepada albir, kebaikan. Ini kan tadi saya sudah jujur. Tadi kan ketika ditagih dari percetakan, dia kan sudah jujur. Maaf, saya baru nikah. Ini jujur. Memang jujur, tapi duit kembali. Masalahnya bukan masalah cuma sekedar jujur ini. Ada hak yang bersangkutan. Naam. Siapa yang mukul? Saya. Ini kan jujur namanya. Memang jujur, tapi harus minta dihalalkan. Kalau tidak kisos daripada di akhirat. Naam.
Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya yang namanya kebaikan, perbuatan baik akan mengantarkan seorang ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduq. Dan senantiasa seseorang jujur. Wa yataharras sidqa. Dan dia senantiasa berhati-hati untuk terus-terusan dalam keadaan jujur, dalam keadaan dengan resiko apapun. Hatta yuktaba indallahi siddiqah. Sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, orang yang jujur. Wa innal kadhib, dan sungguhnya yang namanya dusta, yahdi ilal fujur, akan memberikan atau mengantarkan orangnya kepada fujur, kefajiran. Naam. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya yang namanya perbuatan fajir, dosa, akan mengantarkan orangnya kepada neraka jahanam. Wala yazalul 'abd, dan senantiasa seorang hamba berdusta, yakdzib, wa yataharral kadzib, dan memang dia senantiasa sangat hobi dalam dusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala kadzdzab. Na'udzubillah, kalau sudah dikenal di masyarakat orang ini pendusta, apa yang bisa diambil dari dia? Kalau orang ini bakhil, pelit, kadang-kadang masih ada harganya di masyarakat. Masih ada harganya. Pelit, orang kadang mengatakan, ya sudah, mau pelit mau apa, hartanya dia sendiri kok. Ngapain juga, toh juga kita nggak pernah bantu dia kalau kerja. Tapi kalau sudah dusta, permasalahannya barakallahu fikum menyangkut orang lain, menyangkut masyarakat. Fana'am barakallahu fikum, sampai terkenal orang ini pendusta, kadzab. Siapa yang percaya? Cerita, bicara, orang mengatakan, lala sudah biasa dusta itu orang. Omong kosong, udah biasa dusta. Dari mulut ke mulut terkenal bahwa si fulan pendusta, akhirnya nggak ada yang percaya. Fana'am barakallahu fikum. Ini al-kadzib. Yahdi atau barakallahu fikum akan mengantarkan orang kepada perbuatan fajir. Kalau sudah terbiasa dusta, untuk jujur sulit. Sebagaimana kalau sudah biasa jujur, untuk dusta pun sulit. Untuk dusta pun sulit. Naam barakallahu fikum. Fa nahdhar ya ikhwan, fal nahdhar. Kita hati-hati dari khisal yang seperti ini. Hati-hati dari khisal yang seperti ini. Naam, ingat seperti yang tadi kita jelaskan. Yang namanya syaitan akan masuk menggoda, menyesatkanmu dari segala penjuru. Orang ini digoda dengan duit, dengan dunia, dengan harta, enggak tergoda barangkali dengan perempuan bisa. Orang ini enggak tergoda dengan perempuan, barangkali dengan harta bisa. Orang ini enggak tergoda dengan bid'ah, barangkali dengan dusta bisa. Dengan khianat bisa. Seperti yang tadi kita jelaskan. Kalau masalah bid'ah paling garang dari sidang ke sidang. Kelurahan, kodim, Kapolres, semuanya apa? Ribut masalah bid'ah. Ternyata di rumahnya numpuk barang orang lain, gak pernah di store, orangnya bangkrut karena dia. La haula wa la quwata illa billah. Fana'am, ini sungguh sangat menghinakan. Ini sungguh sangat barakallahu fikum merugikan dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat. Fana'am barakallahu fikum ya ikhwan. Apalagi seperti yang tadi kita jelaskan di tempat-tempat yang budaya ewoh pokewohnya terlalu tinggi. Fana'am, tidak perlu ya akhi barakallahu fikum. Wabil munasabah, dan juga di sini karena memang kita pembahasannya sekarang di sini, demikian juga saya juga mohon kepada antum semuanya para pendengar juga, mungkin saya butuh, atau siapa saja mungkin yang butuh, ada sesuatu mungkin pinjam mobil atau mungkin ada suatu hajat. Kalau memang enggak mau, enak gitu. Afwan Ustaz, saya lagi ada uzur, saya lagi mau pakai mobilnya. Tenang.
Naam, jangan sampai barakallahu fikum ya akhi, Rasulullah mengatakan la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibati min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim untuk kamu pakai kecuali kalau dia ridha. Sebenarnya sih mobil saya enggak enak. Sebenarnya sih mobilku mau tak pakai, cuman enggak enak ustadz yang minjem. Akhirnya udahlah, kasih aja lah. Jangan begitu akhi barakallahu fik. Kalau kamu memang enggak enak, kalau memang kamu barakallahu fikum enggak mau. Itu lebih selamat daripada kamu menjerumuskan saudaramu, dianya udah sesantai, senang, dahlah alhamdulillah dapat pinjaman mobil, dapat pinjaman ini, ternyata dalam hatinya gurundul, lagi-lagi pinjam. Enggak begitu ya, barakallahu fikum. Yang namanya jujur, inna sidqa yahdi ilal bir. Fa na'am barakallahu fikum. Fa ini lebih enak didengar, lebih gentleman daripada yang enggak enakan tadi itu. Fa na'am. Dari sisi lain juga barakallahu fikum, jangan mentang-mentang punya kedudukan, jangan mentang-mentang ustadz dipandang di kalangan ikhwan seenaknya sendiri. Barangkali antum ada duit, ini mertua saya pinjam untuk modal. Barangkali antum ada duit, nih bapak saya untuk pinjam untuk modal. Ini karena saya lihat nih orang konglomerat, karena dia punya kedudukan, nih mau pinjam duit, bawa nama saya ke fulan. Jangan seperti itu. Ini artinya merusak dan barakallahu fikum membikin sumpah orang lain. Naam, jangan mentang-mentang disegani, dihormati terus tidak menghormati orang lain. Dia kalau udah dengar nama saya disebut mesti ngasih itu, sana fulan. Haram yang seperti ini ya ikhwan barakallahu fikum, memanfaatkan ilmu, memanfaatkan dakwah untuk fasilitas duniawi, untuk mencekik orang lain. Wa man yasta'fif 'ifuhullah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang iffah, yang menjaga diri dari tidak tatallu, tidak selalu menggantungkan kepada orang lain, tidak seenaknya sendiri mengharap dari orang lain, meminta dari orang lain, Allah akan menjadikan dia orang yang iffah. Fana'am barakallahu fikum. Sehingga alhamdulillah dengan hadis yang kita lewati ini, hadis Abdullah bin Mas'ud, kita pegang. Wala yazalur rajul yasduq. Enggak enak atau enggak enak, jujur. Biar kamu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, sebagai orang yang jujur. Fa na'am barakallahu fiikum. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yaj'alana minas shadiqin wa an yu'idana wa dhurriyyatana minal kadhib wa an yaj'alana wa alla yaj'alana ma'al kadzdzabin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.